Ya, selamat malam semuanya. Jadi untuk video yang kali ini saya akan melanjutkan ke topik bahasan yang subbab 1.3, yaitu di mana menjelaskan mengenai grafik yang melibatkan eksponensial dan juga logaritma. Ini masih dalam bab 1 ya, yaitu fungsi transenden. Nah, sebenarnya di subbab 1.3 ini setelah saya baca, isinya itu masalah limit dan juga cara mensketsa grafik eksponensial dan logaritma. Seperti biasa, ini nanti saya akan bahas soal-soal latihan yang ada di buku ajar kalian sebagai referensi buat kalian ngerjain sendiri. Jadi untuk yang nomor 1 ini yang sama seperti yang ada di buku, yaitu masalah tentang dapatkan nilai limit berikut. Jadi nomor 1 ini sebenarnya sama, mencari nilai limit, akan tapi ini didekati untuk X mendekati tak hingga dan juga untuk X mendekati minus tak hingga. Misalkan untuk yang 1A ini kan ini limit 1 pangkat 1 minus E pangkat minus X kuadrat untuk X-nya mendekati positif tak hingga. Nah, berdasarkan sifat limit, maka kita tahu bahwa limit apabila ada limit penjumlahan maka bisa dijadikan seperti ini ya. Kan bentuknya bisa dirubah menjadi limit 1 untuk X mendekati positif tak hingga dikurangi limit E pangkat minus X kuadrat untuk X mendekati positif tak hingga. Nah, di sini kan limit 1 ini kan untuk X mendekati tak hingga ini sama dengan 1 ya. Karena kan grafiknya suatu fungsi konstan. Jadi di sebarang nilai X, dia nilai Y-nya itu tetap 1. Nah, bagaimana dengan E pangkat minus X kuadrat ini? Nah, ini kalian bisa langsung saja menggunakan nilai limit yang telah disediakan di buku. Walaupun secara logika ini juga dapat dihitung. Nah, ini misalkan kalian gunakan yang persamaan 1.30 yang ada di buku, bukan menyatakan limit E pangkat minus X untuk X mendekati positif tak hingga itu sama dengan 0. Kalau saya tuliskan limit untuk E pangkat minus X saat X mendekati positif tak hingga ini sama dengan 0. Ini sama halnya seperti ini. Misal kita gunakan persamaan ini ke sini, maka hasilnya sama dengan 0 kan, otomatis limitnya. Atau kalian dengan cara mudahnya, ini sebenarnya bukan suatu cara ini, tapi secara logika bisa diterima. X-nya kalian substitusikan tak hingga di sini. Ya, ini sehingga diperoleh E pangkat minus tak hingga. E pangkat minus tak hingga otomatis sama dengan 1 per E pangkat tak hingga. Yaitu kita peroleh 1 per tak hingga yang sama dengan 0. Gitu. Sehingga diperoleh 1 minus 0 dan hasil limit dari yang A ini adalah 1. Nah, begitu pula dengan yang B. Yang B ini kan bentuknya juga suatu jumlahan ya fungsinya. Otomatis bisa kita urai menjadi limit 1 dan juga limit E pangkat minus X kuadrat untuk X-nya mendekati minus tak hingga. Nah, karena fungsinya konstan 1, maka nilainya berapapun nilai X-nya tetap 1. Lalu untuk yang E pangkat minus X kuadrat untuk X mendekati minus tak hingga, ini juga ada di persamaan 1.30, di mana ini saat limit X mendekati minus tak hingga E pangkat min X sama dengan 0. Kalau itu sebentar. Jadi untuk nomor 1A dan B seperti itu caranya. Hingga diperoleh 1 minus 0 yang sama dengan 1. Untuk yang nomor 2, ini sama halnya dengan nomor 1. Akan tetapi bentuk limitnya ini fungsinya agak sedikit kompleks dibandingkan yang nomor 1. Karena nomor 1 tinggal dipisah ya, ini sedikit agak tricky. Jadi misalkan untuk nomor 1 yang A. Nah, nomor 1 yang A ini kan fungsinya berupa E pangkat X ditambah E pangkat minus X dibagi E pangkat X dikurangi E pangkat minus X. Nah, dari sini kita kalikan atau kita ubah dulu bentuknya
Misalkan kedua ruas dikalikan dengan E pangkat X. Maka dari itu pembilangnya menjadi E pangkat 2X ditambah 1, lalu penyebutnya menjadi E pangkat X dikurangi 1. Di sini samanya dengan seperti ini. Misalkan limit fx gx ini dapat diselesaikan dengan limit fx dibagi limit gx. Nah, ini merupakan suatu sifat limitnya sendiri. Limit. Sehingga apabila kita terapkan sifatnya ini, kita E pangkat 2X plus 1 untuk X mendekati minus tak hingga dibagi dengan limit E pangkat 2X minus 1 untuk X-nya mendekati minus tak hingga. Nah, di sini kita udah mulai terlihat bentuk yang kayak nomor 1, sehingga bisa kita urai aja bentuk limitnya menjadi seperti ini. E pangkat 2X plus limit 1. Cukup begitu juga dengan yang bawah. Nah, di sini limit E pangkat 2X ini, sebentar saya carikan persamaannya. E pangkat 2X. Ini bisa kalian kerjakan menggunakan persamaan ini yang 1.27. Itu ambil n-nya itu sama dengan 0 ya. N-nya itu sama dengan 0 itu nanti kalian peroleh limit E pangkat X. Atau kalian gunakan 1.25, limit E pangkat X ini sama dengan tak hingga. Kalau yang di kanannya kan limit E pangkat X untuk X-nya mendekati minus tak hingga itu kan sama dengan 0. Nah, ini sama dengan, kalau untuk yang bentuk limit E pangkat 2X untuk X mendekati minus tak hingga ini hasilnya sama dengan 0. Ini kan 1 dan juga 1. Tapi berbeda tanda ya. Jadi hasilnya kan 0 plus 1 dibagi 0 plus 1 hasilnya minus 1. Nah, untuk yang B ini gimana? Yang B ini juga mungkin sekilas terlihat seperti yang bentuk ini ya, yang nomor 1. Tapi untuk lebih mudahnya, bentuk fungsinya ini kita, karena melihat dari bentuk aslinya, yaitu limit X dikalikan E pangkat seper X dikurangi 1 ini, kalau kita analisa limitnya itu, hasilnya itu gimana? Jadi hasilnya ini nanti menjumpai bentuk integral tak hingga dikalikan E pangkat 1 per tak hingga, 1 per tak hingga kan 0 ya. Jadi E pangkat 0 kan 1 minus 1. Jadi kan nanti kita peroleh tak hingga dikalikan 0. Ini kan bisa kita selesaikan menggunakan. Nah, dari itu kita arahkan sedemikian hingga fungsi yang di sini ini menghasilkan nantinya bentuknya 0 per 0. Nah, misalkan untuk memodifikasinya berarti kan X ini saya nyatakan sebagai 1 per 1 per X. Demikian kita kan tidak menyalahi aturan apapun ya, cuman hanya mengganti bentuk fungsinya seperti apa gitu. Jadi persamaan yang di kiri maupun di kanan ini bentuknya demikian. Apabila kita lihat limitnya, nilai limitnya kan kita udah menjumpai bentuk 0 per 0. Nah, karena sudah 0 per 0 maka kita terapkan dalil L'Hopital. Kemudian pembilang dan penyebut diturunkan sendiri-sendiri. Apabila diturunkan pembilangnya, maka kita peroleh pertama langsung aja turunan E pangkat 1 per X, lalu jangan lupa turunan dalamnya, yaitu turunan X kuadrat. Atau saya tuliskan seperti yang di sini. Nah, ini dibagi turunan dari penyebutnya itu minus 1 per X kuadrat. Ini kan bisa kita coret. Sehingga misalkan E pangkat 1 per X. Nah, ini kan nilai limit dari E pangkat 1 per X atau nilai hingga untuk E pangkat minus X. Kan seperti 1.30 tadi ya, hasilnya itu sama dengan 1. Kayak gitu. Kan E pangkat 0 nantinya. E pangkat 0 sama dengan 1. Jadi seperti itu untuk yang persoalan nomor 2. Nah, lanjut untuk yang nomor 3. Nomor 3 ini sama halnya seperti yang mungkin pernah dibahas di subbab 1.1 ya. Masalah sketsa grafik dari fungsi logaritmik. Nah, dari sini sebelumnya di subbab 1.1 itu kalau nggak salah nomor 5 itu kita gunakan uji titik, yaitu plot titik, cari nilai y-nya terus baru kita plot. Nah, dari sini kita tidak diperkenankan untuk menggunakan plot titik-titik. Dari itu kita ingin mencari sifat-sifat yang dipunyai oleh fungsi tersebut. Nah, misalkan kita lihat dari domainnya dulu. Domain berarti kan yang menyebabkan y ini ada nilainya. Otomatis nilai lain ini nggak boleh 0 pertama. Dan tidak boleh 0. Nah, lalu yang kedua, akar ini tidak boleh negatif. Berarti harus positif. Dan demikian nilai yang memenuhi yaitu saat X positif. Dan demikian saya tuliskan di sini. Maka dari itu karena X-nya positif, maka grafiknya pasti ada di wilayah ini 2, ini 3, ini 4. Nah, ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Kan karena X-nya selalu positif, berarti kan nilainya di sini ya. Sebentar. Nilainya pasti di sini kan.
X-nya positif. Dengan demikian, nilai yang memungkinkan itu ya ada di sini, di 1 dan juga 4. Lalu kedua, masalah simetris. Gimana cara kita mengecek grafik tersebut simetris atau enggak? Nah, misalkan kita cek apakah nilai grafik tersebut simetris terhadap sumbu Y, yaitu misalkan kita substitusikan minus X untuk menggantikan X ini. Nah, apakah nilai Y-nya akan sama? Otomatis enggak kan? Y-nya ini menjadi tidak terdefinisi karena X-nya ini udah kita state bahwa X-nya harus positif. Berarti simetri terhadap sumbu Y dicoret. Yang kedua, simetri terhadap sumbu X. Nah, sumbu X ini dengan cara mengganti Y ini dengan minus Y. Lalu kita melihat apakah nilainya masih sama. Otomatis jelas beda kan ya. Karena kita untuk X yang positif, maka nilainya pasti ya positif terus. Nah, di sini kan nanti menghasilkan kalau Y-nya diganti dengan minus Y, otomatis nilai Y-nya akan berubah menjadi negatif. Dan itu kan otomatis nggak sama kan. Berarti simetris terhadap sumbu X kita coret. Yang kedua, simetris terhadap titik asal. Titik asal ini apa? Yaitu titik 0 ini. Titik X sama dengan X, Y sama dengan 0,0. Nah, itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengganti X ini sama dengan minus X dan juga Y ini sama dengan minus Y. Apakah nilainya sama saat Y-nya dan X-nya ini positif? Tentu saja beda kan, soalnya yang di awal udah digagalkan saat X-nya kan. Itu berarti dengan demikian kita peroleh bahwa Y sama dengan ln akar X ini tidak simetris terhadap apapun. Lalu mungkin argumen yang kedua bisa dinyatakan dengan ini. Kita melihat sifat grafik Y sama dengan X. Grafik Y, ya Allah. Grafik Y sama dengan X. Grafik Y sama dengan X itu kan kayak gini. Gitu kan. Nah, maka dari itu dia kan fungsinya selalu naik terus kan. Berapapun nilai X-nya itu dia pasti naik terus gitu. Sampai tak hingga. Maka dari itu dia nggak simetri. Lalu yang kedua, yang ketiga, kita cari perpotongannya dengan sumbu X. Kita cari perpotongannya dengan sumbu X. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan menggantikan Y ini sama dengan 0. Lalu kita cari nilai X-nya ini berapa yang memenuhi. Dan demikian 0 sama dengan akar X yang telah dibahas di subbab 1.2. Kalian mencari nilai X yang memenuhi persamaan ini, maka kita kerjakan seperti ini. Dan demikian X-nya ditemukan sama dengan 1. Otomatis grafik tersebut memotong sumbu X di titik 1,0. Kita kunci. Lalu kita lihat apakah dia memotong dengan sumbu Y. Ya, berarti caranya mensubstitusikan X-nya sama dengan 0. Nah, di sini kan kita nggak menghendaki X-nya sama dengan 0, karena di atas sudah dibilang X-nya bahwa X yang digunakan di sini adalah X lebih besar 0. Otomatis nilai ln X-nya menjadi tidak terdefinisi, dan demikian grafiknya tidak akan memotong sumbu Y. Lalu kita selidiki asimtot tegaknya. Gimana sih cara selidiki asimtot tegaknya? Ini yaitu mengakibatkan dia itu nggak ada nilainya, suatu asimtot tegak. Dan asimtot ini kan konsepnya ada suatu batas yang menyebabkan grafik itu tidak memotong batas tersebut, akan tetapi mendekati secara sedekat mungkin, tapi tidak pernah memotong. Ini mungkin sudah kalian dapat di matematika 1 juga. Ini kayak gitu. Caranya gimana? Ya udah, kita limitkan untuk X-nya mendekati 0 positif. Di sini kan karena ini udah merupakan batasnya dari ini kan, domainnya kan, yaitu X lebih besar 0. Kita cek untuk X-nya mendekati 0 positif. Nah, dari kanan, soalnya dari kiri kan udah nggak memungkinkan lagi kan, soalnya grafiknya udah pasti ada di kanan. Gitu. Terus ya wes, kita selidiki. Nah, nilainya ini minus tak hingga. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa grafik tersebut memiliki asimtot tegak di X sama dengan 0. Yang kedua, kita selidiki asimtot datarnya. Asimtot datar ini ya kita pengen cari sebatas apa Y-nya nanti. Y sama dengan berapa yang menyebabkan grafik tersebut hanya mendekati, akan tapi tidak pernah memotong.
Nah, maka dari itu kita limitkan ke menuju tak hingga yang positif. Nah, kebetulan hasilnya sama dengan tak hingga, otomatis nilai sumbu Y-nya kan sama dengan tak hingga, otomatis itu nggak dikendaki gitu. Jadi otomatis dapat dikatakan grafik tersebut tidak memiliki asimtot data. Nah, lalu yang selanjutnya adalah dengan melihat selang naik turun dari grafik tersebut. Nah, selang naik turun atau kecekungan juga nantinya itu kita membutuhkan turunan-turunan dari fungsinya. Apabila kita selidiki turunan pertama dari fungsinya, ini kan fungsinya len akar X ya. Len akar X otomatis turunan dari len-nya itu kan 1 per akar X. Terus turunan dari akar X-nya 1 per 2 akar X. Dan demikian kita peroleh 1 per 2 X untuk turunan pertama dari len akar X. Lalu gimana untuk turunan kedua ya, tinggal turunkan dari sini aja. Turunkan sekali lagi dari 1 per 2X. Otomatis kita peroleh hasilnya minus 1 per 2X kuadrat. Nah, lanjut kita selidiki selang naik turunnya. Gimana sih grafik tersebut naik turunnya? Nah, kita lihat dari sini. Karena memang di awal kita udah tahu juga bahwa dia itu X-nya pasti positif. Terus dia nggak motong sumbu Y. Terus ini memotong sumbu X dan asimtotnya seperti ini. Dan asimtot datarnya ini kuncinya dia nggak punya. Otomatis dia selangnya naik terus. Karena mengingat dari sifat len X sendiri itu suatu fungsi naik untuk interval 0 sampai positif tak hingga. Maka dari itu grafiknya nggak bakal naik turun, hanya naik saja. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana untuk kecekungannya? Nah, di sini kita berpedoman pada sifat pertamanya, yaitu domainnya fungsi ini itu hanya ada nilainya saat X positif. Dan demikian untuk X positif, maka turunan kedua ini pasti menghasilkan nilainya negatif. Otomatis apabila turunan kedua dari fungsi tersebut menghasilkan nilai negatif untuk X yang ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa grafik tersebut cekung ke bawah pada interval 0 sampai tak hingga. Gitu. Nah, dari beberapa sifat yang telah kita kupas perlahan-lahan, maka akan kita gabungkan semua informasi yang telah didapat untuk menyusun suatu grafik tersebut. Pertama tadi apa? Dia memotong sumbu X kan di titik 1, 0. Karena di sini titik 1. Ini Y, ini X. Dia akan memotong di sini, terus dia punya asimtot ini apa tegak. Asimtot tegaknya kan di 0 kan. Di sumbu Y ini sendiri. Otomatis dia grafiknya pasti akan mendekati ini terus kan. Nah, terus berarti kalau kita gambar ya, sebentar. Kalau kita gambar akan menemui bentuk seperti ini. Nah, ini mungkin terlihat seperti mendatar terus ya, kayak ada asimtotnya di berapa gitu. Tapi pada aslinya itu enggak, dia itu grafiknya terus naik. Nah, akan tapi naiknya secara perlahan, enggak seperti grafik yang Y sama dengan len X. Y sama dengan len X kan cukup jelas naiknya. Gitu. Nah, itu karena disebabkan dengan akar X-nya ini. Karena ada akarnya ini sehingga mereduksi nilai perubahan dari X-nya, yaitu semakin kecil sehingga penambahan dari nilai Y-nya ini sedikit ya. Gitu, sedikit demi sedikit. Jadi itu untuk nomor yang 3. Nah, gimana untuk yang nomor 4? Untuk nomor 4 ini kita diberi petunjuk untuk menggunakan bantuan persamaan 27, 28, dan 29. Nah, sama konsepnya ini nggak boleh juga menggunakan uji titik. Dengan demikian, ya sama kita kupas sedikit demi sedikit sifat-sifatnya. Itu terlihat bahwa domainnya X sama dengan 0. X lebih besar dari 0. Dikarenakan nilai len ini nggak boleh negatif ataupun nggak boleh 0. Di bawah juga karena ini merupakan penyebut, maka
dia tidak dikehendaki nilainya negatif, 0. Maka dari itu yang memenuhi keduanya adalah X positif, X lebih besar 0. Nah, untuk simetrisnya bisa kalian cek seperti yang nomor 3, yaitu dengan substitusi minus Y menggantikan Y atau minus X menggantikan X. Terus kalian lihat nilainya sama apa enggak. Dan ternyata enggak memenuhi semuanya, sehingga tidak simetris. Lalu kita cek perpotongan dengan sumbu X-nya gimana, yaitu dengan cara Y-nya ini 0. Otomatis apabila Y-nya 0, maka yang memenuhi kan ln X sama dengan 0. Sehingga X-nya adalah E pangkat 0 atau 1. Dan demikian dia akan memotong sumbu X di titik X sama dengan 1. Untuk perpotongan sumbu Y gimana? Berarti kan otomatis kita substitusinya sama dengan 0. Sini Y-nya, X-nya sama dengan 0. Kita substitusi X-nya sama dengan 0. Otomatis kan nggak boleh kan, nggak diperbolehkan kan. Soalnya yang di sini yang dipakai X-nya pasti positif. Jadi X sama dengan 0 ini nggak ada. Jadi dia nggak bakal memotong sumbu Y. Lalu yang kedua, yang selanjutnya, yaitu kita melihat asimtot tegaknya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara limit X mendekati 0 positif dari fungsi Y-nya, yaitu ln X per X kuadrat. Nah, ini sama halnya ada di persamaan 1.28. Dengan cara memilih N-nya ini sama dengan 2. Yang 128 yang kanan. Yang X pangkat N per ln X itu kan menghasilkan positif tak hingga. Ya. Nah, dari itu kita peroleh bahwa asimtot tegaknya ada di X sama dengan 0. Untuk yang asimtot datar kita pakai 127. Dengan cara N-nya ini N-nya ini sama dengan 2. Gitu. Lalu kalian lihat turunannya. Turunannya ini digunakan untuk melihat selang naik maupun turunnya dari suatu grafik tersebut. Nah, untuk soal sebelumnya kan kita peroleh bahwa ln X ini naik terus kan ya. Nah, kan tapi di soal yang kali ini enggak. Maka dari itu kita lihat dulu turunan pertamanya kan yaitu tinggal turunin dari ini. Ini pakai UV. Berarti kan turunan dari ln X ini kan 1 per X dikalikan X kuadrat menghasilkan 1 per X kalikan X kuadrat menghasilkan X. Terus yang selanjutnya kan ln X dikalikan ini kan turunannya X kuadrat yaitu 2X. Nantinya kalian tak tulis saya. Jadi itu misalkan ini U, ini V, kan 1 per X dikalikan X kuadrat dikurangi ln X dikalikan dengan 2X. Nah, yang bawah kan, yang penyebutnya kan X kuadrat di kuadrat, otomatis jadi X pangkat 4. Nah, ini sama ini kan jadi X minus 2X ln X per X pangkat 4. Nah, ini kita jadikan 3. Ini hilang, ini hilang. Jadi 1 minus 2 ln X per X pangkat 3. Untuk yang turunan keduanya, ya kalian tinggal menurunkan 1 kali lagi, sama kayak cara yang sebelumnya yaitu dengan UV. Sehingga kalian peroleh 6 ln X minus 5 dibagi X pangkat 4. Gitu. Nah, lalu gimana? Selang naik turunnya, otomatis kita ingin mencari titik ekstrimnya terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan cara di dx-nya sama dengan 0 dulu. Nah, kalau di dx-nya sama dengan 0, maka yang fungsi ini disamakan 0 yang memenuhi kan saat 1 minus 2 ln X ini kan sama dengan 0. Berarti kan nanti ln X ini sama dengan setengah. Dengan demikian, X-nya ini sama dengan E pangkat setengah. Gitu. Nah, otomatis kita tahu bahwa sisi paling kiri itu kan 0. Karena dia ada di kuadran 1 dan juga 4, maka kalian selidiki pakai garis bilangan juga nggak masalah. Akan kalian pakai garis bilangan, kan di sini 0. Terus di sini ada E pangkat
Ini penuh. E pangkat setengah. Terus sebentar. Berarti kalian tinggal ini cek kalau antara 0 sama setengah ini berapa, katakanlah berapa, sepertiga atau seperempat, paling gampang lah seperempat. Otomatis kalau seperempat kan kita lihat nilainya ini gimana. Kalau seperempat, E pangkat seperempat maksud saya. E pangkat seperempat berarti kan ini 1 minus 2 kali seperempat, berarti kan 1 minus 2 kali 1 minus setengah kan nantinya. Jadi kan positif. Nah, di sini positif. Gitu. Lalu untuk yang setelah E pangkat setengah ini gimana? Katakanlah E pangkat 1 itu kan udah lebih besar dari E pangkat setengah. E pangkat 1 berarti kan nanti menjumpai 1 minus 2 per E. 1 minus 2 itu minus, berarti ini grafiknya negatif. Otomatis dari 0 sampai E pangkat setengah itu dia naik, terus dari ini dia turun. Nah, tapi turunnya ini nggak bakal ke negatif nilainya. Maksudnya dia kan hanya memotong sumbu X ini di satu kali kan. Satu kali yaitu saat X-nya sama dengan 1. Di mana X sama dengan 1 itu letaknya ada di sebelumnya E pangkat setengah. Maka dari itu dia nggak pernah memotong sumbu X lagi. Itu udah pertama itu dikunci. Lalu kita lihat analisa kecekungannya itu dengan cara menentukan titik beloknya terlebih dahulu. Gimana caranya? Itu turunan keduanya sama dengan kan 0. Dan demikian yang memenuhi nilainya yaitu 6 ln X min 5 ini sama dengan 0. Maka kan kita peroleh ln X ini sama dengan 5 per 6. Sehingga X yang kita dapat adalah E pangkat 5 per 6. Kayak gitu. Nah, maka dari itu kita lihat kayak gimana bentuknya. Kecekungannya. Itu misal kita garis bilangan juga. Ini untuk 0. Ini untuk 5 per 6. Di sini kan nanti ada E pangkat setengah juga ya. Nah, kan tapi dari E pangkat setengah ini cuma buat menentukan dia itu bakalan patahnya itu gimana. Kan ada terjadi perubahan kayak habis naik terus dia turun. Nah, untuk yang kecekungan ini kita lihat cekungnya ini bentuknya gini apa gini. Misalkan untuk antara 0 sampai 5 per 6 kita pakai E pangkat setengah, katakanlah E pangkat setengah. E pangkat setengah masuk ke persamaan yang ini, turunan kedua. E pangkat setengah berarti kan kita peroleh 3 minus 5. 3 minus 5 kan hasilnya negatif ya. Negatif di sini. Lalu untuk yang E pangkat 5 per 6, habisnya berarti ambil aja, gampang aja E pangkat 6 per 6 atau E pangkat 1. E pangkat 1 kita substitusi ke turunan kedua, kita peroleh 6 minus 5, otomatis kan positif ya. Bawahnya juga positif. Kemudian ini positif. Artinya di saat grafiknya antara 0 sampai 5 per 6 ini dia cekung ke bawah. Lalu setelah 5 per 6 sampai tak hingga dia itu cekung ke atas. Kayak gitu. Nah, dari informasi-informasi yang telah didapat, maka kita gambar grafiknya. Ini untuk sumbu Y, untuk sumbu X. Nah, pertama apa tadi? Dia punya asimtot tegak, yaitu sumbu Y. Lalu yang kedua, dia memotong di titik 1. Ini katakanlah ini 1. Lalu dia patah di E pangkat setengah. Ini E pangkat setengah. Mungkin skalanya saya agak ngawur. Terus dia belok di 5 per 6. Gitu. Jadi pertama dia naik, ya. Dia naik, habis dari E pangkat setengah, dia patah. Ya, yes, kayak gini. Dia patah, tapi dia nggak bakal mendekati ini. Apa dia nggak bakal memotong sumbu X lagi. Maka dari itu kita buat seperti ini grafiknya. Seperti itu.
Oh ya, ini sepertinya salah deh, asintot datarnya ini ada, yaitu Y sama dengan 0. Karena kalau saya lihat dari 1.27 itu menghasilkan ln X per X pangkat N ini hasilnya sama dengan 0, otomatis kita punya asintot datarnya yaitu sumbu X. Gitu. Kita punya asintot datar sumbu Y dan juga sumbu X, karena kayak gini. Dengan demikian grafiknya seperti ini. Persoalan ini menutup video kali ini untuk pembahasan materi subbab 1.3 mengenai grafik yang melibatkan eksponensial dan juga logaritma. Gitu. Dan mungkin sekian, semoga bermanfaat buat kalian. Dadah.